Kita kemarin sudah sampai ke penjumlahan momentum sudut ya. Halo? Penjumlahan momentum sudut ya. Benar ya? Oke. Jadi ada J1, J2. Itu diketahui ya. Jadi secara klasik kita sudah tahu itu. Sekarang secara kuantum gimana? Karena penjumlahan momentum sudut itu di ruang Hilbert ya. Bukan di klasik lagi. Kalau klasik ruang biasa aja, ruang vektor linear biasa. Di ruang waktu seperti kita ini. Ya. Kalau di kuantum di ruang Hilbert. Jadi abstrak tentunya ya. Karena ruang Hilbert sendiri abstrak, tidak kita tempati. Tapi ada ya. Nah, artinya kita harus ada dua hal di ruang Hilbert itu, ada state vector ya, ada di kuantum state vector sama operator, dua-dua juga anggota ruang Hilbert ya. Itu kemudian kita ambil simetri bola ya. Kenapa simetri bola? Karena kita ada tahu bahwa dengan J rotasi rotasi punya rotasi uniter kalau di sini ya. Uniter itu adalah rotasi di ruang Hilbert space. Probabilitasnya tidak berubah di state ya, probabilitas pengukuran tidak berubah. Ya, maksudnya kita bisa percaya sistemnya sama. Ya, kalau pengukuran kita ukur di sini berubah dibandingkan kita transformasi berubah di sana berubah, itu artinya sistemnya berubah lagi, ya kan? Itu sudah kita tahu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa J1 dan J2 mempunyai sifat seperti ini. Ya, yang Anda tinggal ganti aja J1, tentunya J1 ini ya. Ini yang sini. J1 kuadrat dengan JZ, 1Z. Itu state vektornya J1 M1 ya. Nilai eigennya tentu J1 kali J1 plus 1 kali M1. Yang J2 seperti itu juga. State vektornya J2 M2. Nah, kita ingin jumlahkan sekarang. Jumlahkan apa? Momentum sudut tentunya state vektor juga harus. Karena dua-duanya ini kan yang di atas dimensinya 2J1 plus 1, yang di bawah 2J2 plus 1. Kalau dijumlahkan ya dimensinya dikali aja. Ya. Nah, sekarang masalahnya state vektornya yang mana? Apa kita gabung saja seperti yang ini? Ya. Seperti yang ini ya. Nah, kita coba tentunya. Ya atau enggak? Itu naive guess ya, artinya yang paling mungkin, yang paling mudah lah maksudnya diambil ya. Tapi apakah seperti itu? Kita harus cek. Lihat JZ bekerja, jadi state vektornya J1, J2, M1, M2 ya, yang ini ya. Itu adalah perkiraan produk tensor dari J1, M1, J2, M2 state-nya ya. Kalau operatornya jumlahnya tentu kita pakai bukan jumlah biasa, maka pakai bulletin itu ya. Jadi state vektornya naive guess-nya adalah J1, J2, M1, M2. Oke, J1Z plus J2Z yang ini sebelah ini ada dua ya momentum total ya. J kuadrat dengan JZ. Itu adalah M1, M2 itu masih state vector. J1, J2, M1, M2 masih state vector dari J1Z plus J2Z. Tapi untuk J kuadrat tidak. Kenapa? Di J kuadrat itu ada J1 J2, J2 dan seterusnya ya. Itu J1 kuadrat aja. Ada J1X kuadrat, J1Y kuadrat, dan J1Z. Yang J1Z kuadrat, merupakan J1, J2, M1, M2 itu yang digabung tadi, yang naive guess tadi, itu state vector. Tapi ada J1X kuadrat, J1Y kuadrat. Itu bukan state vector dari mereka kan. Jadi kalau gitu kita nggak bisa mencari yang merupakan state vektornya. Ya. State vector atau eigenvektor dari operator penjumlahan J kuadrat dan J1Z atau JZ, sorry. Ya. Nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Seperti saya katakan, kita tidak bisa mengkarakterisasi sistem dari jumlah. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan operator eigen atau state vector yang eigen. Ya, kita harus jadi seperti itu kan? Kenapa itu alasan sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya, di fisika kuantum maupun di mekanika kuantum seperti ini. Jadi kita harus cari basis baru, tidak seperti itu aja. Naive guess kita salah, ya kan? Jadi untuk itu kita harus cari state baru, ya. J1. Jadi M1 jadi saya ambil shorthand notation aja yang basis baru ya. J1 J2 itu kita ambil M1 M2. Ya. Itu basis lama itu, digabung aja. Nah, basis barunya ada J dan M. J dan M itu penjumlahan tadi ya, dari J1 J2, M1 M2 dan M-nya ya. Kita harus cari basis barunya. Ya.
basis baru. Tapi yang kita tahu adalah state vektornya apa? Persamaan eigennya ini. Memenuhi ini. Kalau nggak memenuhi ini salah dia. Ya. Sudah dijumlah ya, paham ya? Nah, di sini ingat J1 J2-nya kita tentukan dari awal. Misalnya J1 spin 0, J2-nya spin setengah, atau J1 spin 1, J2 spin 5 misalnya. Boleh. Ya, penjumlahan itu, ya. Jadi kita cariin. Dimensinya jelas perkalian. Dimensi ruang Hilbert setelah dijumlah itu adalah 2J1 plus 1 kali 2J2 plus 1. Tapi kita nggak tahu state vektor sampai sekarang. Kita harus cari state vektornya. Ya. Nah, kalau J1 itu mulainya daripada M1 sampai ke plus M1. J2 dari M minus M2 sampai plus M2. Kalau digabung, dijumlahkan, apakah dari minus 2 M1 sampai plus 2 M2 atau kita nggak tahu. Apakah dari minus M1 plus M1 plus M2 minus sampai plus M1 plus M2. Apakah seperti itu banyaknya? Kayaknya tidak, karena ini kan 2J1 plus 1 dengan D2J2 plus 1 itu beda kan? Itu perkalian. Ya, kan digabung aja kan? Maka kita harus mencari basis baru. Oke, karena ini masih tentunya statik kan, karena di ruang momentum sudut kan statik, tidak bergantung waktu. Jadi mestinya basis baru itu adalah merupakan dari basis lama. Ya, jadi kita bisa ambil kombinasi linearnya di basis lama seperti ini yang kanan ini ya dengan koefisien kombinasinya seperti ini. Mudah ngecek koefisien, kenapa koefisien linear seperti itu ya, mudah ya, bisa ya. Coba kalau J1 M1 J1 J2 M1 M2 yang ini short range notation ini kali J1 ini JM ya, maka ini kan menjadi apa, menjadi J1 J2 JM. Jadi ini kan satu kan kalau kita jumlahkan ya. Jadi kita ambil satu. Nah, ini namanya kita cari basis baru ya. Kemudian kita bisa arrange lagi. Jadi range-nya adalah seperti ini ya. Yang J1 ini lama ya. Jadi J1 J2 JM atau JM aja ya di sini short basis barunya, short notation-nya. Kemudian dengan J1 J2 M1 M2. Ini merupakan apa? Kita arrange ya. Dinyatakan dengan basis lama. Ya. Jadi ini basis lamanya, ini CG-nya. CG-nya kalau dari atas ini adalah ini. Yang kita lihat. Bisa ya? Bisa nggak? Paham nggak maksud saya? Oke ya. Jadi basis baru JM itu kombinasi linear dari basis yang lama, yaitu M1, M2 yang ini. Ya. Koefisien kombinasi linearnya adalah kita sebut CG koefisien, Clebsch-Gordon. Itu nama orang karena mereka yang mulai pakai seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Itu kita di teori perturbasi juga udah biasa pakai kalau kalau dia yang tidak bergantung waktu kan. Jadi basis barunya merupakan atau ya kombinasi linear di basis yang lama, ya kan? Ya. Jadi kalau kita bisa katakan rotasi dalam tanda petik dari basis yang lama. Kita putar aja. Dan koefisiennya adalah koefisien kombinasi linearnya adalah kita sebut Clebsch-Gordon koefisien atau CG koefisien. Ya, yang bentuknya seperti ini. Ya, J1 J2 M1 M2, J1 J2 JM atau shorthand notation-nya adalah M1 M2 J dan M. Di mana M-nya tentu harus jumlah dari M1 plus M2 ya. Jumlahnya. Di total aja M1-nya berapa, M2-nya berapa langsung dijumlahkan semua. Yang paling mungkin. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa? Cukup, udah nggak paham? Udah paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau gitu tinggal usaha kita mencari koefisien CG diberikan J1 dan J2. Ya, cari CG ya. Sekarang tugas kita mencari CG. Ya. CG nanti dulu. Ya. Nah, untuk cari CG pertama kita harus menentukan state-nya. Ya. State maksudnya banyaknya state, bukan state-nya. Banyaknya state. Artinya J1 tertinggi, J2 yang terendah. Ya kan? J sekarang ya, J dan M ganti ya. Kalau pada J1 misalnya yang tertinggi adalah sama dengan
dirinya sendiri, kemudian turun jadi apa namanya minus J ya, minus M lah ya kalau ya M-nya. Kalau di sini apakah seperti itu? Kita lihat ya. Nah, nilai tertinggi adalah misalnya kita ambil minus J1 plus J2 sampai jadi M-nya adalah J1 J2 ya. Maka paling tinggi M-nya minus J1 plus J2 sampai plus J1 plus J2 ya kan. Berikutnya M-nya adalah J1 plus J2 minus 1 ya, yang bawah ini. Yang kita ambil. Nah, sekarang minimumnya sampai mana? P0. Tentu enggak, kalau Anda jumlahkan itu enggak cukup. Enggak sama dengan ruang Hilbert banyak 2J1 plus 1 kali 2J2 plus 2. Enggak sama ya. Oke. Jadi saya cari sekarang bas J yang tertinggi, J, yaitu gabungan dari J1, J2, dan J terendahnya yang mana. Paham ya maksud saya? Kita ambil J1 sama dengan atau besar J2 atau sebaliknya juga boleh. J2 besar J1 juga yang mana juga. Oke ya. Kan J1 J2 itu kan cuma simbol aja ya. Kita lihat sekarang nilai terkecil kita ambil M. Jadi dari J1 J2 ini adalah jadi J2 itu paling kecil sebenarnya ya. Nilai kecilnya adalah M2 minus J2 ya. Sehingga J yang muncul ya J2 minus K misalnya, maka adalah minus J2 minus ini sebenarnya minus J2. Kalau J2 minus K kita ambil K, kita cari nanti berikutnya ya. Maka K-nya ada 2J2 seperti ini. Karena J2-nya paling kecil. Karena kita ambil ini ya. Kalau misalnya kita ambil sebaliknya, maka J1 yang kecil. Paham? Kemudian kita urutin sampai bawah. Ya, urutin terus. Ada nggak di sini perhitungan? Ya. Oh, enggak. Kita J-nya kita urutin sampai bawah. Dari yang kecil tadi sampai ke bawah terus lagi. Sampai yang terkecilnya adalah ini. Ya. Ini, seperti ini. Ya. Jadi carilah K di mana M-nya, minus ini ya, minimum ini ya. Sekarang kita cari ya. Jadi dari minus J1 minus J2 tentu pakai mutlak karena kita jaga supaya tidak negatif ya. Jadi minus negatif kita kasih ini ya. Maka J1 minus J2 J sampai J1 plus J2 itu menjamin pasti 2J1 plus 1 dan 2J2 plus 1. Ya. Ini mungkin agak paham Anda ya. Agak susah anunya saya punya perhitungannya ya. Atau sebentar saya ini ya. Saya katakan aja supaya Anda enggak penasaran ya kan. Misalnya saya punya J1 tadi ya, tadi nilai terendah ya. Bentar. Jadi ya, bentar ya. Supaya Anda paham cara mencari state yang terendah ya. Dan J yang tertinggi. Oh, ini ya. Jadi Anda ambil misalnya tadi J-nya berapa tadi? Bentar ya. J1 maka M1 ini maka ambil untuk nilai M maksimum yaitu M J1 plus J2 ya. Kita kalau gitu jadi yang besar dulu jangan dari kecil. Ya biasa saya ngitung dari yang besar paling tinggi. M J1 plus J2 nih. Maka di situ ada berapa kombinasi linear? J1 J2, M-nya J1 J2, J-nya J1 plus J2, M-nya J1 plus J2 juga kan? Kombinasi linear dari M1 J1 J2 di mana M1-nya J1, M2-nya J2 paling tinggi itu ya. Itu ada berapa buah state? Ada 1. Jadi koefisien normalisasinya 1 aja. Itu paling tinggi ya. Jadi jangan lihat yang ini lagi. Jangan lihat di tayangan saya, tapi omongan saya dengar Anda. Ya. Nilai berikutnya yang setelah tertinggi, kedua tertinggi kan? Kita turun 1, M-nya J1 plus J2 minus 1. Nah, itu ada berapa state? Kemungkinannya M1 J1 minus 1, M2 J2, atau M1-nya J1, M2 sama dengan J2 minus 1. Jadi ada 2 state. Ya kan? Paham nggak? Jelas itu? 2 state.
Nah, kita cari koefisiennya. Koefisien dari CG-nya. Maka state-nya J1, J2, J1 nggak saya sebut lagi, J1 min 1, J2, atau J1 min 1, J2, sorry ya. Sorry, ini sudah ya. Jadi J1 min 1, J2, atau J1, J2 min 1, sudah ya. State berikutnya adalah M, di mana J1 plus J2 minus 2. Itu berapa state? Ada 3, yaitu M1, J1 minus 2, M2-nya J2. Atau M1, J1 min 1, M2-nya J2 min 1. Atau satu lagi M1 sama dengan J1, J2-nya minus 2. Jadi 3 state itu. Kita turun terus. Ya, sampai yang terendah. Misalkan yang terendah adalah J1 plus J2 sampai minus K. Ya, yang terendah ini. Ya, itu minus J1 plus J2 minus K. Kita harus cari K. Itu katakan misalnya terendah. Ya. Ambil M2-nya sama dengan minus J2 misalnya. Ya. Maka nilai yang J terkecil adalah, di mana J1 plus J2 itu kita ada ini, itu adalah J2 minus K harus minus J2. Karena J2 itu adalah terkecil M2-nya. Sehingga K di situ Anda dapatkan plus 2J2. Ya. Jadi K-nya plus 2J2 dimasukkan lagi ke awal, maka state terendah adalah J1 minus J2. Karena J1 plus J2 minus 2 minus K itu terendah kan? Maka kita ambil K-nya ternyata 2J2. Jadi kalau gitu J1 minus J2 itu adalah terendah nilai J-nya. Paham? Jadi J tertinggi adalah J1 plus J2, yang paling rendah adalah J1 minus J2. Nah, tanda mutlak itu diambil supaya kita bisa juga ambil tadi J1 lebih besar J2. Sekarang J2 lebih besar J1 juga bisa kan? Boleh kan? Yang tertinggi J1 plus J2 nggak berubah kalau itu juga. Tapi yang di bawah terendah J1 minus J2 bisa negatif jadinya. Maka kita kasih tanda mutlak. Karena M nilai minimum itu yang untuk apa ini seperti itu ya. J1 minus 2 kita ambil apa nilai mutlaknya. Paham? Susah ya? Halo? Kebayang sih, Pak. Kebayang. Anda paham nggak? Atau saya catat ya, coba ya. Kita coba hitung. Kalau Anda nggak paham ya. Saya coba ini ya, jelaskan. Katakan J1 tertinggi, ambil ya. Itu tadi ya, yaitu apa nilai JM sama dengan, ini ambil J1, ambil J2 ya. Misalnya kita ambil ini ya. Nanti sebalik juga bisa, pakai tanda mutlak. Tertinggi tentunya nilai M J1 sampai J2 itu tertinggi kan pasti kan? Ya. Jelas ya? Terus kita turun terus. Katakan minimum terendah. Terendahnya diambil M sama dengan J1 plus J2 minus K. K-nya harus dicari. Ya. Ini paling rendah kan? Ya. Ini ya M tertinggi itu ada range-nya. M terendah juga ada range-nya, ya. C-nya kalau Anda mau tahu ini adalah J1 plus J2 minus K sampai minus, ya kan? J1 plus J2 minus K. Ini juga sama, ya. Dari apa namanya? M-nya berjalan untuk ini ya, untuk M seperti ini ya. Itu J1 plus J2 sampai minus ya, sorry. J1 plus J2. Jadi tiap M itu ada ini seperti ini kan? Ya. Jelas ya? Nah, sekarang saya ambil ini terendahnya M terendah nih. Yang tertinggi pasti ini spasi. Yang ini J1 plus J2 minus K. Terus kita cari K-nya. Tentunya nilainya M-nya berapa? Berjalan dari plus J1 plus J2 minus K sampai minus J1 plus J2 minus K. Paham? Oke, kita lihat sekarang ini. K-nya berapa gitu? Ya kan? Maka M terendah di sini, maka sedangkan kita ambil ini, jadi M1 terendah ini. Ya, sorry, J2 terendah. M2. Paham? Paham nggak? Terendah. Untuk M ya, 1 J2 ya. Jadi kalau gitu,
apa namanya? M2-nya sama dengan minus J2 terendah itu. Ya. Iya kan? Jadi kalau gitu kita bisa lihat untuk J itu maka J2 jadi M-nya kita ambil sama dengan minus J2 yang satu jadi J2 minus K dari sini ya. Itu sama dengan pasti yang terendah. Ya, ininya. Ini kan yang ini dari M1 kan? Ini M2-nya kan? Ya enggak? Maka J2 atau K sama dengan apa? 2J2. Ya. Bisa enggak? Kita masukkan lagi ke sini jadi J1 plus J2 minus 2J2. Jadi kalau gitu J1 minus J2. Ini terendah ini M-nya. Ya kan? Nah, supaya untuk menampung J2 bisa besar dari J1, yang ini kita tanda mutlak aja. Kalau gitu, yang tertinggi adalah J1 plus J2, yang terendah untuk nilai J ya. Nilai J ya. Atau nilai M ya. Maka J1 minus J2 mutlak itu terendah. Paham nggak Anda? Udah? Kita cek, benar nggak? Kalau seperti ini, maka dia terendahnya J1 minus J2 mutlak atau J1 plus minus J2 aja. J1 plus J2 itu yang paling tinggi. Coba kita cek ya. Ruang Hilbertnya seberapa? Ini. Ya kan? Maka total setelah digabung 2J plus 1 dari J ini berada dari ini terendah sampai tertinggi. Jelas? Nah, ini sama atau enggak? Jelas ya? Jelas enggak ini? Saya cek nih. Untuk cek apa? Betul atau enggak? Yang kita hitung tadi. Bahwa J terendah itulah J1 minus J2 atau M terendah ya juga sama. Karena yang paling tinggi J1 plus J2. Ya, kita ambil yang ini J1 besar sama dengan J2 aja. Atau nanti kalau mau dibalik bisa aja J2 minus J1 berikutnya. Kita pakai mutlak ya. Udah belum? Paham nggak Anda ini? Halo? Oke, nah sekarang Anda jumlahkan. Jumlahkan ini mudah ini. Coba. Ada deret J1, J2, J1 plus J2, 2 kali J. Tambah dengan J1 minus J2 sampai J1 plus J2 tambah 1. Ini berapa ini? Ya kan? Yang ini mudah ini. Ini bisa nggak jumlah ini? Ada J-nya. 2 kali berapa? Ini berapa jumlahnya? Coba deret seperti ini Anda bisa ngitung nggak? Halo? Anda bisa ngitung deret seperti itu? J-nya berapa? J dari J1 minus J2 sampai J1 plus J2. Anda bisa hitung nggak? Halo? Mana nih mahasiswanya? Anda bisa atau enggak Anda kasih tahu saya. Saya akan ajarkan. Kalau Anda sudah tahu, udah nggak saya ajarkan. Anda paham nggak? Tahu nggak? Bisa ngitung nggak? Tidak. Kasih tahu, jawab tidak. Jangan gak usah malu. Dan saya yakin yang lain nggak nyaut juga nggak bisa. Kalau dia bisa, dia nyaut dia. Ya. Jadi mahasiswa suka sok-sokan seperti itu, Bang. Ya, zaman kita mahasiswa juga sama itu. Malu kalau nanya, ya kan? Kalau bilang nggak tahu tuh nggak tahu Pak. Tolong jelaskan Pak, malu dia. Kenapa mesti malu? Kita belajar kok. Orang belajar itu justru banyak tanya. Orang nggak pernah tanya, dia tahu itu nggak usah belajar di saya. Udah selesai, Anda tinggal ngambil ujian akhir aja. Ngapain ngabisin waktu aja. Ya, jadi filosofi Anda harus berubah itu. Ya, Anda harus gengsi memang kalau ada teman-teman sebaya gengsi sedikit lah. Tapi dosen Anda ngajar Anda yang enggak perlu gengsi Anda. Saya tahu kok Anda nggak ngerti. Makanya saya ajarin. Ya. Oke, ini caranya gini ya. Yang kita tahu adalah dari 0 J-nya 0 sampai ke berapa? J1 plus J2. Kita paham itu. Ini nilai berapa ini? Bisa ya?
Yaitu 2J kali J plus 1 dibagi 2. Kalau Anda nggak tahu, kelewatan itu. Gauss itu, Friedrich Gauss umur 3 tahun bisa mecahin ini. Ya. Kemudian supaya kita mulai dari J1, maka dikurang aja. 0 sampai J-nya 0. Sampai J1 minus J2 minus 1. Jadi ini tahu yang dari 0 kita tahu tuh. Paham ya? Akan dapat jumlah ini. Jelas? Jelas nggak? Kalau ini berapa jumlahnya? Ini tentunya 2J plus 1 bagi 2, sorry. J kali J plus 1 bagi 2. Ya kan? Ini seperti jumlahkan matrik simetrik aja. Kurang J juga J plus 1 bagi 2. Tapi J-nya beda ya. 0 sampai J1 min J2 min 1 ini J0 sampai J1 plus J2. Jadinya ini kan. Yang ini berapa ini? Ini mudah ini, ya. Ya kan? Kalau ini kan tiap J berapapun dia 1. Dari J1, J2 sampai ini. Jadi kalau gitu banyaknya J1 plus J2 kurang J1 minus J. Ya. Ini minusnya. Ini aja. Min 1 lagi ya. Kalau misalnya dari 3 ke 1 kan 1, 2, 3. Tuh 2, 3 ada 3, 2, 1 plus 1 lagi ya. Ini aja. Ini. Ya. Anda dapatnya ini. Anda coba sendiri ya. Yang ini gampang nih, Anda buktikan juga gampang. Matrik simetrik aja gimana cara ngitung simetrik. Ini zaman Gauss masih SD katanya. Umur 3 tahun. Ya. Dikasih gurunya karena biasanya anak SD itu biasanya kan ribut karena apalagi kelas 1 kelas 2 itu kan. Gurunya mau mendiamkan, diam sebentar ribut lagi. Jadi suruh dikasih sibuk aja. Nah, anaknya itu suruh ngitung. 1 sampai 50. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 6 sampai 1 sampai 50. Ya kalau anak SD ngitungnya salah satu ya. Biasanya kalau kita dulu pakai lidi. Ya, tentunya lama kan? Artinya dia sibuk dia. Diamlah ruangan kelas itu. Pikir gurunya. Ternyata Gauss itu nggak sampai berapa menit, nggak berapa menit, dia bisa jawab. Nilainya dia bisa jawab. Jadi 50 kali 50 per 1 dibagi 2, 25 kali 50 kali 51. Ya. Gurunya bingung, dari mana kamu dapat seperti itu? Dia bilang, saya bentuk matrik simetrik aja, matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, sampai 100 misalnya, atau 50 terserah, sampai 100 lah, atau PN. Ya. Bagian atasnya, bagian bawahnya saya isi yang sama juga. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau jumlah di kiri maupun kanan, dari ke arah kolom maupun ke arah baris, jumlahnya tetap berapa? 101. Ya kan? Yang ke bawah arahnya berapa? Ada 100. Kalau N-nya 100 ya. Jadi kalau gitu seperti kotak 100 kali 101 ya kan, panjang lebar. Karena dia itu sebenarnya cuma ngitung yang bagian atas saja, maka bawahnya nggak ada, bagi 2 sama dia. Udah dapat seperti itu. Umur 3 tahun tuh, ya. Tapi dia memang jenius ya. Oke, jelas ya? Coba ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Oke, Anda paham sudah ya? Sudah paham? Udah. Jadi dimensi ruang Hilbertnya sekarang seperti ini banyaknya. Dan J-nya di berapa? J1 min 1, J1 min 2, J2, sampai J1 plus J2. Bukan dari 0. Ingat ya, bukan dari 0. Dimensinya ini, ruang Hilbertnya. Nanti kita lihat untuk penjumlahan 3 vektor gimana? Itu dimensinya 2J1 plus 1, 2J2 plus 1, kali 2J3 plus 1 lagi. Paling besar, kecilnya nanti kita lihat berikutnya. Ya, kalau ada selesai, saya akan lanjutkan. Jadi, ini tadi ya, sudah ya.
Nah, sekarang koefisien G-nya seperti ini. J1, J2 kita sudah dapat. Jadi secara apa? Secara ini formal dapatnya seperti ini. CG koefisien tahu. Tapi mencari CG koefisien harus tahu apa? Kita jumlahkan, ya. Nah, kita ambil contoh, ya kan? Jadi CG koefisien kita ambil contoh aja untuk cari itu, ya. Saya ambil contoh J1-nya 1, J2-nya setengah misalnya ya. Kita tentukan dulu itu. Maka dimensi ruang Hilbertnya ada berapa? 2 kali 1 plus 1, 2 kali setengah plus 1 kan? Ada 6 buah. Jadi state factor ada 6 buah. Itu banyaknya setelah dijumlahkan ya. Kalau di 1 J1 itu ada berapa? 2 kali 1 plus 1 ada 3. Kalau yang J2 2 kali setengah plus 1 ada 2 cuma. Tapi kalau saya gabungkan jumlahkan dua vektor menghitung sudut tadi, maka ruang dimensinya ini ada 6 state-nya. Yang mana dia? Oke, yang paling tinggi ini ya. Oke, paling tinggi. Paling rendah tadi berapa? 3/2 min 1 kan? Setengah min 1. Ya. Setengah min 1 pakai ini ya, mutlak ya. Ini terbalik aja. Setengah itu paling rendah. Yang paling tinggi sekarang state-nya mana? J-nya 3/2. Maka M-nya kurang 1 kan? Ini J, ini M nih. Ya. 3/2. J-nya 3/2 tentu M-nya kurang 1 kan? Setengah. Kemudian J-nya 3/2 juga. M-nya berapa? Min setengah kan? Kemudian J-nya 3/2, M-nya min 3/2. Itu ada 4 buah. Yang J setengah yang paling rendah. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ada lagi kan? Yang paling rendah tentunya kurang J1 min J1 J1 ini maksudnya kenapa saya tulis seperti ini? Ini maksud saya. J1 minus J2 mutlak. Ya, jadi setengah ya. Jadi J1-nya setengah, M-nya adalah setengah. Kemudian J-nya setengah, M-nya min setengah. Ada lagi yang lain? Nggak ada kan? Jadi kalau gitu ada 6 buah. 4 yang dari 3/2, yang 2 lagi dari setengah. Ini 6 buah. Ya kan? Ini dimensi ruang Hilbertnya. Paham? Nah, sekarang Anda tanya, state ini, ya, state ini, koefisien kombinasi linear yang lama yang mana gitu? Ya kan kita nyatakan tadi bahwa kita harus dapatkan state ini, yang baru ini, dari kombinasi linear dari yang lama. Untuk dapat kombinasi linearnya, koefisien kombinasi linear harus tahu. Dari mana dapatnya? Dari apa? Segi koefisien. Paham? Nah, ini untuk J1, 1, J2, 1 ya. Kita jumlahkan, dimensinya ada 9. Yang paling tinggi adalah J1 plus J2, 2. Kemudian 1, yang paling rendah 0. Maka ada antara 2 dan 0, ada 1 kan? Karena stepnya 1 kan dia turun naiknya kan. Yang 2 itu adalah ini J ya. Ini M-nya. 2, M-nya 1, 0, min 2, min 1, min 2. Ada 5. J1, yang J-nya total 1. Ya. Ini kenapa sih saya tulis ini ya? Oh ya, betul J1 ya. 1. Maka 1, 1, 1, 0, 1, min 1 ada 3. Yang 0, 0, saya terakhir kan. Yang J-nya 0, M-nya 0. Maka ini adalah 1. Maka ada 9 buah. Begitu ya. Oke, Anda bisa cari J yang lain lagi. Banyak tentunya ya. Ini koefisien G. Kalau Anda ngeliat ini, pasti Anda bingung hitungan ini. Tapi dengan kita cari kasih contoh aja. Ya, kasih contoh seperti ini. Ada nggak? Nah, saya ambil sekarang penjumlahan momentum sudut untuk atom H, ya elektron. Jadi J1-nya 1, ya atau L biasanya kan, ya momentum sudut L 1 yang elektron dengan elektron. Jadi ini adalah L tambah S ya sebenarnya ya. Ya, L tambah S, ya kan? Atau L tambah S gitu kan? Elektron momentum sudut 1 dengan spin setengah, ya. Paham ya? Dimensi ruang Hilbertnya 6 tadi, yang tadi sudah jelas ya. Yang paling tinggi adalah 3/2 J1 tambah J2 atau L tambah S. Paling rendah adalah L minus S setengah jadi ya. M-nya jelas minus 32 sampai plus 32.
Kalau M yang setengah, J setengah, M minus setengah, P setengah. Kak, state-nya ini sudah ya, tadi juga sudah. Sekarang cari koefisien CG. Koefisien CG dari yang paling tinggi tentunya di ini cuma satu buah kemungkinannya, 1 dengan setengah. Paham ya? Jadi koefisien CG-nya 1. Ini normalisasi namanya, kenapa ambil 1? Ya. Paham? Ini state barunya JM, state lamanya M1, M2 ya. Jelas ya? Jelas nggak? Koefisien CG-nya ini. Coba aja dilihat koefisien CG-nya tadi. Ya. Berikutnya, ini yang paling ini ya, 32 dengan 32 yang ini nih. Ya. Itu dari 1 dan setengah. Jadi M1-nya 1, M2-nya setengah. Ya, atau L-nya 1, S-nya setengah. Ya, JM-nya adalah 3/2 dan 3/2. Oke ya. Berikutnya, yang state dengan apa? Ini. Kita turunkan 1 kan? Kita turunkan 1. Yang untuk J3/2 ya. Cara menurunkannya pakai operator J minus. J minus yaitu dari J1 minus plus J. Untuk yang kiri ya, yang kanan sorry, yang kanan. Yang kiri sudah. Ya. Yang kiri kita turunkan dengan J minus. Yang kanan dengan L minus dengan S minus. Seperti ini. Paham? Ya, koefisien G-nya ini. Anda hitung aja. Ya. Jadi L min 1 saya kerjakan di pada state 1 plus setengah. Kalau yang ini adalah jadi L J minus pada state 3/2 dengan 3/2. Jadi 3/2 yang tetap, yang state yang turun itu adalah setengah, yang M. Ya. Koefisien G-nya akar 3. Dari mana dapatnya ini? Yang tadi, yang saya turunkan di sini. Ini. Ya, tinggal cari aja ya. Oke? Ini bagian 3-nya, di sini yang ini yang mestinya. Kemudian yang bagian 2-nya S minus pada setengah, jadi minus setengah. Ya, cara mencarinya ini. Jadi dapatnya adalah koefisiennya 3/2 dengan setengah itu akar min 3 kita turunkan di sini, kita pindah ke kanan. Seperti itu. Paham? Nah, akar 2/3 dengan akar 1/3 itu namanya koefisien CG. Ya, untuk state 0,5 dan state 1 min setengah penjumlahan L1 dan S setengah. Paham ya? Jadi ini state-nya. State-nya 3/2 dengan setengah. Yang berikutnya. Dengan yang lama adalah 0,5 dengan 1 min setengah. Paham itu? Ya, mudah-mudahan Anda paham lah. Kalau papan tulis mudah menjelaskannya. Ya. Halo, Anda paham nggak? Oke, paham ya? Berikutnya, ya, kan ada 3/2, J3/2 kan, M3/2 setengah, berikutnya min setengah kan? Kita turunkan lagi, setelah min setengah, min 3/2 kan? Untuk min setengah, maka yang sebelah kiri saya turunkan dengan J minus. Ya, tinggal cari koefisien CG-nya. Ininya. Cara menurunkan itu. Ya. Jadi, dengan yang kanan, dengan L minus sama S minus. Jadi, L minus di sini, S minus ini. Ya. Anda lihat di sini, yang setengah itu kalau saya turunkan jadi min setengah dia. Dengan koefisien ini, yang ini ya. 2. Cari aja coba. 3/2 min setengah ada 2. Terus yang ini L minus dengan yang bagian sebelah sini, ini L minus pada 0. Masih ada pada min 1. L minus kerja pada yang 0 dan 1 di sini kan, pada M1 kan. ML ya, sorry. Itu menjadi apa? 2/3. Karena ini kita langsung cari aja ya. Jadi nolnya yang turun, setengahnya enggak, karena setengah itu spin. L itu bekerja pada yang L kan. Yang bagian kedua adalah 1 menjadi 0. Nah, S bekerja pada min setengah, jadi min setengah. Tapi S bekerja pada min setengah, 0, karena enggak ada lagi kan. Karena setengah sama dengan dan min setengah. Jadi ada 3. Koefisien CG-nya mana? Ini. Duanya kita turunkan sini jadi ini. Ya, seperakar 3 koefisien CG-nya, akar 2/3. Ini state berikutnya. Jadi state awal 3/2 dengan 3/2, 3/2 dengan setengah sudah, ini 3/2 dengan min setengah. Satu lagi apa? 3/2 dengan min 3/2. Ya kan? Kita turunkan lagi dengan J minus lagi sebelah sini. Ini.
Dengan cara yang sama kita dapatkan ini. Koefisien gauge. Ada 4. Jadi ada 4 state-nya ini, 32 dengan minus 32 yang hijau ini. Kemudian yang hijau ini dengan ini. Dan paling tinggi tadi, ini. Mana paling tinggi tadi? Ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ya, 4-nya mana? Yang ini. Jelas ya? Kemudian berikutnya J berapa? Setengah. Ya. J setengah, state-nya ada berapa? J setengah ada 2 kan? Setengah dengan min setengah. Yaitu setengah-setengah dan setengah min setengah. Nah, kita nggak usah pakai itu lagi, pakai J minus. Ini gampang ini. Berikutnya, kita adakan cari A dan B-nya, nggak usah pakai CG lagi, tapi langsung ortogonalisasi aja. Ortogonal ini dengan mana? Coba setengah-setengah ini ada 0,5, kombinasi A 0,5 dengan B 1 min setengah. Ini state di atas juga sudah ada itu dengan J yang tadi. Yaitu 0,5 dan 1 min setengah yang mana? Ini. 0,5 ini 0,5 dengan 1 min setengah. Tapi dia koefisien G yang tadi akar 2 per 3 dia dan akar sepertiga di AB aja. Dia harus ortogonal kan? Kan semua state harus ortogonal ya. Yang harus kita cari ini harus ortogonal, pasti jamin. Karena dia ngatur orang Hilbert yang agen state. Pasti ortogonal kan? Nah, tinggal AB-nya. Ya, AB kita kalikan seperti biasa, ya. Oke, bukan ini ya. Oh iya ini. Ya. Ortogonal dapat nih, satu lagi setengah dengan setengah ya, dan setengah dengan setengah. Ini dengan setengah dengan setengah yang atas tadi, mana tadi? State ini. Ini 32 ini. Nah, ini. Setengah dengan min setengah. Atau state ini ya. Jadi ortogonal juga ada 2 persamaan. AB, 2 persamaan dengan bilangan saat diketahui AB, maka A-nya min akar sepertiga, B-nya akar 2 per 3. Itu koefisien G-nya, langsung masukin aja. Ya, selesai. Bisa juga A-nya akar sepertiga atau B-nya min 2 per 3. Sama saja. Ya. Jadi ada selesai sudah. Ya, yang satu lagi bisa cari juga dengan cara yang sama. Ya. Paham nggak? Cara mencari koefisien G-nya? Ini sudah tabelkan orang nih. Sekarang nggak usah ada cari, tapi kalau dalam ujian cari nanti hitung. Karena harus paham kan? Tapi sekali dikasih J1 apa? J1 dan J2-nya yang rendah aja, jangan nanti J1 10, J2-nya 100. Waduh, habis waktu Anda. Ya kan? Karena state-nya banyak sekali itu. Udah bisa bayangkan. Paham ya? Jelas nggak tadi? Ini penjumlahan contoh untuk J1 dengan 1 dan J2 sama dengan setengah. Halo? Anda jelas nggak? Jelas ya? Anda coba cari tuh J1 sama dengan 1, J2-nya 1 gitu. Maka state-nya sudah saya anukan tadi ya. Ada berapa? 2J1 plus 1, 3, ada 9 state. Kalau ini cuma 6 state kan. Lebih banyak sedikit, tapi nggak terlalu banyak lah bisa dicari. Ya untuk latihan aja. Ya, kalau penjumlahan 3 momentum sudut gimana Pak? Ya bisa juga, secara prinsip mudah. Ini ada 3 nih. Cara mencarinya adalah bisa J1 tambah J2 dulu. Baru tambah J3. Ya. Dan harus sama dengan J1 tambah J3 tambah J2, ya kan? Harus sama itu. Dan satu lagi, J2 tambah J3 dulu, baru J1, sama saja kan? Jadi ada 3 buah constraint lagi. Sebut 6J simbol. 6J simbol. Dimensi non-Hilbertnya seperti ini. Anda sudah dapat untuk 2 penjumlahan. Jadi cara mencarinya adalah 2 momentum sudut dulu cari, baru berikutnya kan jadi 1 momentum sudut kan, berikutnya tambah yang berikutnya. Jadi tetap 2, 2, 2 gitu kan? Ya. Jelas nggak? Halo? Papan tulis saya berikan itu. Nah ini sebagai contoh ya. Paling tinggi adalah yang ini J1B2 adalah setengah sama 1, lalu tambah J3 ya, terus saja.
ya, dan seterusnya. Nah, koefisien tersebut sudah ditabelkan di tabel koefisien CG ini untuk penjumlahan spin atau jumlahan J1, J2 yang tertentu. Kalau Anda nggak paham yang tadi, yang saya jelaskan, pasti nggak tabel juga bingung. Ya. Jadi ini adalah penjumlahan J1,5 dengan J1,5. J2,5, sorry. Ya. Maka Anda akan dapatkan, coba. Untuk J1-nya setengah, J2-nya setengah, ya, kita jumlahkan. Ya. Kalau ini nuliskan, dia tulisnya gini, kalau minus setengah itu maksudnya minus akar setengah ya di sini ya. Ini tabelkan ya, ada bukunya. Buku kecil, buku saku. Ini notasinya sebelah sini, seperti ini nih. JM, atasnya JM nih. Yang bawahnya itulah M1, M2 ini. Ya. Misalnya di sini adalah koefisien yang ini. Ya. Jadi untuk JM-nya 1,1 dari koefisien yang lamanya setengah-setengah, ini untuk jumlahan J setengah dengan setengah ya, maka koefisien CG-nya 1. Jelas kan yang tadi sudah kan? Yang paling tinggi itu. Berikutnya kalau JM-nya 1 dan 0, yang ini, itu M1, M2-nya setengah, plus setengah dengan minus setengah, maka koefisien CG-nya setengah, maksudnya akar setengah. Ya, lihat ini cara nulisnya. Kalau J1, JM-nya 1 dan 0, M1, M2 min 1, min setengah plus setengah nih, yang ini, ya, maka koefisiennya akar setengah juga. Berikutnya JM-nya 0, 0, ini apa M1, M2-nya plus setengah dengan min setengah, maka dapatnya setengah, maksudnya akar setengah. Paham? Gitu juga dengan 0, 0, tapi M1 min setengah dengan plus setengah, dapatnya akar min setengah. Min akar setengah. Paham ya? Nah berikutnya ini, JM-nya 1, 1, 1 min 1, sorry. M1-nya, M1, M2, min setengah, min 1 lagi. Ini sudah dapat kan tadi kan? Ya. Jadi kita tinggal lihat ini posisi G-nya. Tengah-tengah ini. Ya. Lihat dari JM-nya ini M1, M2. Sekarang penjumlahan 1 dengan setengah ini semua. Anda bisa ya. Ini adalah 1 dengan 1. Dan seterusnya sampai 1 sudah di tabel orang. Untuk yang tinggi juga ada. Yang J1 besar, J2 besar juga ada. Sudah ditabelkan biasanya untuk siap theoretical physicist biasanya punya tabel itu ya. Atau yang paling ini itu particle physics gitu. Karena mereka suka kombinasi linear dari 2 atau 3 malah. 6J simbol. Yang tadi ini 3J simbol, Wigner 3J simbol. Kalau yang 3 Wigner 6J simbol. Dan berikutnya ada sampai 9J simbol juga itu untuk 4. Ya. Lumayan ya. Tapi sudah tabel orang, udah bikin tabel. Tapi kita tahu secara proses. Kalau nggak ngerti itu nggak lihat ini pun kita nggak tahu apa maksudnya. Paham Anda? Sampai sini? Halo? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kuliah sampai sini dulu ya. Oh ya, untuk hari Senin, nanti itu siap Senin nih sekarang, ya. Kita mulai dari jam 8.45 ya kuliahnya ya. Bukan jam 9, tapi saya majukan 15 menit ya. Saya masuk 8.45 ya. Halo? Jadi saya mulai masuk jam 8.45 ya untuk mulai Senin minggu depan. Minggu berikutnya juga sama ya. Ya, saya percepat 15 menit ya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan di sini? Sekali lagi. Oke, jadi sudah jelas semua ya. Oke ya. Jadi kalau Anda tanya itu, artinya Anda aja nggak jelas. Saya tulis, saya hitung semua di papan tulis ini. Jadi ini karena keterbatasan papan tulis saja kita nggak punya. Ya, saya ini juga pakai slide kan. Jadi ya agak-agak bingung sedikit ya, apa boleh buat lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, saya end meeting ya.